AI. Kalau AI di kami itu diterjemahkan menjadi akal imitasi. Ketika kita menulis berita gitu, tendensi mau kemana sebagainya, AI itu tidak bisa mengecek apakah dia harus berempati atau tidak. Jurnalisme itu nggak akan digantikan oleh AI. Jurnalisme tanpa AI yang akan digantikan oleh jurnalisme dengan AI. Ya, supply-nya banyak sekali, tapi demand-nya gitu-gitu aja. Kecuali di-create juga nih demand kecerdasan buatan atau akal imitasi yang menjadi pembaca. Saling muter Tapi itu jadinya. kan apa gitu Jadinya. Selamat datang di Tuturasi, ruang eksplorasi ide inspiratif bagi publik, penulis, dan juga praktisi persembahan Prasetya Mulia Publishing. Diskusi kita pada episode ini akan sangat spesial. Dibandingkan dengan episode yang lalu, tidak kalah spesial dan tidak kalah seru. Karena apa? Karena hari ini kita ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat luar biasa, sangat ahli dan berkecimpung erat dengan dunia jurnalistik. Yang pertama saya perkenalkan ada Pak Teddy Trilaksono. Beliau adalah salah satu faculty member dan jurnalis paruh waktu di Jakarta Post. Beliau juga salah satu penulis dalam Kapita Selecta Kecerdasan Buatan, Arah dan Eksplorasinya. Selamat datang Pak Teddy di Tuturasi. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, kita juga kedatangan salah satu redaktur senior yang sudah sangat terkenal dari salah satu media yang telah berusia 29 tahun. Pak Wisnu Nugroho dari Kompas.com. Selamat datang Pak Wisnu. Selamat datang Mas Teddy, Mas Sony. Ya? Saya jadi kayak host, jadi selamat datang. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan berdiskusi tidak lepas dari dunia jurnalistik dan kaitannya dengan AI. Saya yakin Sobat Tutur yang sedang menonton episode kali ini sudah sangat tidak sabar untuk memulai diskusi kita. Saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Pak Teddy. Sebentar Pak Wisnu ya. Oke. Saya tunggu. Siap. Pak Teddy, sekarang ini kita tahu bahwa kehadiran artificial intelligence atau AI tidak bisa dihindari lagi. Kita sudah tidak bisa mengelak, bahkan kita terpapar oleh AI secara sadar dan tidak sadar sejauh ini. Oke. Nah, apa saja menurut Pak Teddy dalam pengalamannya dalam dunia jurnalisme yang sudah diubah oleh AI, yang dulu tidak terlihat, tidak terasa, sekarang menjadi nyata? Oke, jadi mungkin saya mau mulai dulu dari perkataan ada sebuah peneliti ya, namanya Jukes tahun 2013. Dia sudah meramalkan bahwa ada namanya perfect storm dalam dunia jurnalisme ini. Ketika terjadi revolusi teknologi, bakal cepat atau tidak lambat pasti akan terjadi revolusi pada bidang jurnalistik. Sudah pasti itu. Nah, sekarang sudah saatnya sebenarnya. Biarpun tahun-tahun sebelumnya sudah ada perubahan revolusi teknologi, tapi tidak semasif sekarang ini. Jadi kalau kita bicara artificial intelligence ini, sekarang mungkin tahunnya kan ChatGPT ya, ada namanya Gemini gitu, ada Copilot dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang cukup menarik adalah artificial intelligence ini, kalau kita lihat itu ada dua hal positif dan negatif dalam dunia jurnalistik ya. Yang pertama yang pasti akan membantu yang namanya pekerjaan jurnalis, itu udah pasti ya. Bahkan ada sebuah report gitu yang dikeluarkan oleh, saya lupa namanya, kalau nggak salah IFRA gitu ya, tahun 2023, tahun kemarin gitu, bahwa sekitar 54% jurnalis itu membutuhkan yang namanya penggunaan AI itu hanya untuk summarize, terus text creation. Dia bilang 54%, sisanya masih banyak lagi gitu. Jadi sebenarnya mereka sangat terbantu dengan namanya ada AI ini gitu ya. Cuma memang ada yang berikutnya, yang sisi negatifnya gitu ya, bahwa perlu kita sadari kalau kita biarkan terus-menerus, text creation ini yang berbahaya, content creation ini yang berbahaya, yaitu kita bisa terjadi bias ya. Ini yang perlu disadari oleh para jurnalis ya, untuk mulai berpikir kalau terjadi bias gitu ya, atau terjadi error dalam penulisan gitu di konten sebagainya, gimana cara sistem untuk
mekanisme untuk mengatasinya. Ini yang harus dipikirkan gitu. Kalau misalnya udah publish terus ternyata error gitu ya. Nah, ini harus bagaimana gitu ya. Ini yang harus dipikirkan oleh banyak media besar gitu ya dalam sisi penggunaan AI. Saya yakin AI itu akan sangat membantu sekali ya, membantu sekali dari sisi jurnalis. Termasuk saya juga ketika menulis artikel juga akan terbantu sekali menggunakan AI, mencari collect data gitu ya. Kemudian summarize, transkriptif itu ataupun data analis itu sangat berguna banget AI. Yang dulu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Ketika ada AI kita butuh hanya hitungan detik bahkan ya. Dan itu sangat cepat sekali. Jadi yang dulunya kita sibuk gitu ngurusin hal-hal yang tadi ya, yang sebenarnya bisa diberesin oleh AI, itu bisa memakan waktu yang sedikit dan kita punya waktu yang banyak untuk berpikiran yang lain dari sisi kreativitas gitu ya. Itu mungkin dari saya dulu jawabannya. Oke, menarik Pak Teddy. Kalau ingin saya coba elaborasi lagi, tadi mengatakan sekarang lebih cepat gitu ya. Iya. Nah, biasanya kalau kita bicara in operation, in production, itu ada tiga tuh ya. Ada bicara quality, ada bicara time, dan juga ada bicara price. Nah, kalau quality-nya lebih cepat, dari segi time-nya lebih cepat. How about the quality? Bagaimana kualitas? Apakah kecepatan itu diimbangi dengan kualitas yang sepadan atau harus mengorbankan kualitas? Oke, itu pertanyaan menarik. Jadi kalau kita lihat AI ini ada dua hal ya tugasnya. Satu ada memfilter. AI itu bisa juga melakukan filtering. Ya, itu yang pertama. Tapi kedua itu akurasi tetap ditentukan oleh jurnalis gitu ya. Accuracy gitu itu tetap ditentukan oleh jurnalis. Itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh mind dari seorang jurnalis itu merasakan bahwa apa yang diberikan oleh si AI ini apakah sudah akurat atau tidak gitu. Tapi bagian tadi analisis data, filtering itu kita nggak perlu lagi mengurusi itu ada AI yang mengurusi. Tapi ketika sudah jadi accuracy-nya tadi quality itu tetap kembali ke jurnalistik, ke jurnalis ya. Terutama apalagi ketika kita bicara tadi memang manusia human error ya kadang ya, biarpun kita sebagai yang pegang akurasinya si manusia. Nah makanya tadi saya bilang ketika sudah this content gitu, itu yang perlu dipikirkan creationnya itu bagaimana, mekanisme untuk nge-stop ini loh kalau udah jadi error gimana caranya, itu yang harus dipikirkan juga gitu. Karena kecepatan ini tadi dibilang Jux itu perfect storm. Jadi badai yang sangat bagus, sempurna sebenarnya, tapi gila itu badainya cepat sekali gitu ya. Ini tuh. Baik, berarti kontrol manusia menjadi penting di situ. Yes, betul sekali. Nah, menarik diskusi ini. Saya akan bertanya kepada Pak Wisnu. Ya, Pak Wisnu, kalau dalam dunia jurnalisme sendiri gitu ya, apakah seluruh jenis artikel bisa menggunakan AI sebagai salah satu bahan input ataupun bahan prosesnya? Atau menurut Pak Wisnu hanya artikel jenis tertentu yang dapat menggunakan AI? Kita harus kembali ke apa itu produk jurnalistik dulu ya, supaya kita bisa tahu memposisikan AI. Kalau AI di kami itu diterjemahkan menjadi akal imitasi. Oke. Ya, kita membuat Indonesianya. Jurnalisme itu punya tanggung jawab dan kewajiban pada satu hal, pada kebenaran. Ya. Ini di buku 9 elemen jurnalistik yang ditulis oleh Bill Kovacs sama Tom Rosenthal menegaskan itu, dan sampai sekarang itu masih jadi pijakan yang kokoh. Jadi kewajiban dan tanggung jawab pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Dan bagaimana kebenaran itu dicari? AI punya peran di sini. Jadi kalau dalam konteks metode mencari kebenaran, ada 3 cara atau 3 metode. Pertama adalah research. Nah, research ini yang tadi Mas Teddy sebut, itu dibantu dengan sangat efektif oleh AI. Research bisa dengan alat bantu macam-macam ya tadi ya, bisa ChatGPT kah, bisa di Gemini, atau ada sebuah organisasi seperti kami sendiri bikin program untuk membangun AI di dalam redaksi sendiri. Itu satu hal. Hal kedua atau metode kedua untuk jurnalistik tadi yang punya tanggung jawab dan kewajiban pada kebenaran adalah melakukan observasi. Nah, observasi ini saya nggak yakin AI bisa melakukan. Observasi itu kan mengenalkan seluruh indera kita untuk
mengulik dan menemukan apa yang kita anggap benar atau secara jurnalistik mana yang benar. Itu bisa dengan observasi langsung, tidak langsung, atau observasi kalau konteks investigasi itu observasinya diam-diam. Itu kan untuk mengungkap kebenaran. Kadang-kadang kan orang kalau tahu ini wartawan dia nggak bicara secara terbuka tuh. Ada yang ditutup-tutupi gitu. Ada ditutupin atau showingnya berlebihan sehingga nggak ketemu tuh Back kebenarannya. impression yang diharapkan. Betul. Nah, ketiga, jadi pencarian kebenaran itu nggak cukup hanya dengan research. Nggak cukup research dan observasi doang. Tapi ditambah dengan interview. Interview untuk apa? Untuk mendapatkan klarifikasi, mendapatkan konfirmasi, atau mendapatkan verifikasi. Saya nggak yakin AI bisa melakukan ini. Karena ini kan harus tatap muka, harus bertemu, atau harus menelpon. Harus ada inisiatif yang muncul dari ide kreatif dari si wartawan itu. Nah, dalam konteks ini apakah kemudian AI bisa membantu untuk kerja-kerja jurnalistik? Saya yakin bisa banget. Tapi hanya satu di metodenya itu tadi, pencarian kebenaran dengan research-nya. Tapi riset aja nggak cukup. Nah, pertanyaan apakah ada produk jurnalistik yang cuma riset doang? Mungkin ada, tapi bisa dikatakan itu bukan produk jurnalistik. Hanya tulisan aja sih. Tidak setiap tulisan yang ada di media itu adalah produk jurnalistik. Bisa jadi dia cuma tulisan aja. Misalnya kayak gini, kami punya satu kanal yang isinya adalah penjelasan tentang penyakit. Itu nggak harus dengan observasi dan wawancara, karena kita punya data yang besar. Misalnya kami jelaskan, misalnya mencegah atau mengobati orang yang diabetes misalnya. Itu secara ilmiah banyak sekali tuh. Dan oleh AI itu bisa di-summarize, dijadikan sebuah tulisan yang mungkin lebih ringkas, dan itu bisa jadi muncul di media. Tapi apakah itu produk jurnalistik? Tidak, itu lebih kayak explainer untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa itu adalah cara untuk mencegah atau mengobati mereka yang kena diabetes. Mas Teddy tadi betul bahwa perlu akurasi untuk ngecek. Meskipun kita sertakan atau kita serahkan akal imitasi tadi atau AI tadi untuk melakukan itu, tetap harus ada editor yang kontrol. Ini akurat nggak nih? Jangan-jangan dia mengambil sumber yang secara otoritas dia nggak cukup kuat. Karena di luar sana kan AI nggak bisa mengkontrol ini sumber yang valid, ini sumber yang bisa dipercaya, ini sumber yang enggak. Apa aja yang ada di internet ditelan tuh sama dia. Lalu kemudian dibahasakan atau diringkaskan dalam waktu yang singkat, dan itu jadi produk yang kemudian muncul di media. Dan untuk kayak gini nggak bisa disebut sebagai produk jurnalistik. Kalau produk jurnalistik yang saya kembali ke pertanyaan awal dan penjelasan saya awal, punya kewajiban dan tanggung jawab pada kebenaran, dan kebenaran itu diraih dengan 3 metode. Ini mirip-mirip peneliti melakukan ini dengan riset, observasi, dan interview. Nah, AI bisa membantu di risetnya aja. Mungkin 1/4 risetnya atau setengahnya. Berarti kalau bisa saya katakan, AI hanya membantu manusia dalam produk jurnalistik sepertiga. Kurang lebih ya. Sepertiga. Bisa dengan sangat eksesif juga. Kalau kita kan juga belum tahu sejauh mana AI ini punya kemampuan ya. Sejauh yang kami tahu kan sekarang perkembangannya ya, dan kami sebenarnya agak membatasi sih. Karena kalau dilepas memang menjadi sangat bisa jadi dalam petik liar ya, konten yang kita creation atau kita ciptakan ya. Tapi dalam upaya untuk menggunakan artificial intelligence atau akal imitasi itu, kami kemudian mengukur mana sih kerja-kerja yang kita perlu dan kita mungkinkan untuk bantuan AI masuk. Karena nggak semua juga akhirnya kami lepas juga. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya memudahkan kerja, membuat efisien pekerjaan, efektif, lebih cepat, ya AI salah satunya. Dan misalnya di kami ada namanya content management system di kami. Untuk mengkoreksi typos itu kita nggak menggunakan penyelaras bahasa lagi. Yang tadinya manual dilihat satu-satu dan itu lama sekali kerjanya dan itu rumit. Tapi ketika CMS-nya kita tanam semua kata dalam bahasa Indonesia yang baku, dan kami sudah lakukan, dia secara otomatis begitu ada artikel dia akan ada tanda bahwa ini nggak korek, ini ada kesalahan kutip, ada kesalahan kata dan sebagainya. Dia memberi alerting pada editor akhirnya mengeksekusi. Nah, itu salah satu cara kami menggunakan AI dalam konteks pekerjaan ya. Tadi dari Pak Wisnu
dikatakan bahwa kebenaran absolut dalam dunia jurnalistik, dan itu menjadi pegangan seluruh jurnalistik dunia. Nah, oleh karena itu menarik untuk dibahas lebih lanjut kita tentang etika. Oke. Karena semakin berkembang dunia AI, banyak hal yang tidak bisa kita kontrol karena ini menggunakan machine learning dan lain sebagainya. Ada irisan dengan yang pertama etika. Sejauh mana etika itu masih bisa dijaga sesuai dengan koridor. Kemudian yang kedua kita akan bicara irisan dengan kebiasaan data. Data menjadi bias. Apakah datanya valid atau tidak valid itu juga semakin menjadi pertanyaan ketika kita menggunakan suatu teknologi atau AI khususnya. Kemudian yang berikutnya tentang inakurasi, misinformasi, bahkan mungkin saja terjadi pemberitaan yang bohong atau hoax dengan mengandalkan sebenarnya kalau pakai AI. Ya. Nah, ini merupakan salah satu dampak negatif atau dampak yang tidak bisa dikontrol dari kehadiran AI. Menurut Pak Teddy, jika dilihat dari segi etika, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan AI, terutama dalam hal memproduksi berita? Oke, ya. Menarik ya kalau kita bicara etika ya, karena apalagi kita kan zamannya Indonesia ini kita bicara etik gitu ya. Nah, apalagi dengan AI ini kan perkembangannya sangat cepat sekali ya. Bahkan kemarin tuh saya cek ChatGPT itu sudah mengeluarkan versi baru untuk human personification. Jadi benar-benar yang dia sudah bisa meniru mau model siapa ini. Udah sangat bagus sekali ya. Precise gitu. Misalnya saya mau membuat tulisan seperti tulisannya Pak Wisnu gitu. Bisa langsung. Tata bahasanya, lengkap semua. Gayanya semua bisa jadi bagus. Atau misalnya kalau dalam dunia bisnis Philip Kotler gitu ya. Buku Philip Kotler buatkan buku kayak penulisan Philip Kotler. Jadi seperti mirip sekali. Dan itu kan ada masalah di situ ya. Bahwa kalau kita ngomong etika kan pelanggaran privasi satu lagi ya. Privasi itu ya seperti tadi kita jadi bisa meniru seseorang yang akhirnya sebenarnya kita kehilangan jati diri sebagai penulis. Itu yang pertama. Satu lagi yang saya lihat dari kalau bias itu udah pasti lah ya, bias, hoax dan sebagainya, adalah empati sebenarnya. Itu yang saya kira yang tidak dimiliki oleh AI, bahwa ketika kita menulis berita gitu, tendensi mau kemana sebagainya, AI itu tidak bisa mengecek apakah dia harus berempati atau tidak gitu terhadap penulisan berita ini gitu. Kalau sebagai wartawan, jurnalis, karena kita human gitu ya, mau jadi mesin personifikasi apapun, kita masih punya empati, dan kita itu masih bilang ini sepertinya kita nggak bisa pakai sudut pandang ini gitu, karena ini akan merugikan misalnya si korban, merugikan satu pihak sebagainya, sehingga kita akan membuat angle yang berbeda. Tapi untuk AI nggak bisa gitu, dan ini perkembangannya kan cepat ya. Ketika akan ada nanti mesin-mesin yang lain yang atau mungkin seperti ya berita-berita yang kita dengar bahwa banyak sekarang sudah terjadi banyak layoff gitu ya di beberapa media besar, seperti bahkan kayak Washington Post, Wall Street Journal, itu kan dia layoff udah banyak juga gitu ya, The Bloomberg dan sebagainya, yang sebenarnya mereka sudah menggunakan beberapa, kalau nggak salah tahun lalu gitu ya, saya baca itu udah memakai produk Genesis gitu ya, udah benar-benar pakai human personifikasi gitu ya. Itu kan jadi pertanyaan gitu. Empatinya nanti kemana gitu. Kalau hanya sekedar data fine gitu, tapi ketika udah tendensius ke satu pihak dan sebagainya, itu yang akan bermasalah. Tadi makanya akurasi itu penting. Ada satu orang yang editor yang memastikan bahwa berita ini sebenarnya tidak layak untuk dimunculkan gitu. Berita ini sebenarnya berbahaya gitu. Nah, tapi itu kan koran-koran media besar ya. Tapi jangan salah, kita juga masih punya media-media di luar sana yang mainstreamnya yang berbeda gitu, yang biasanya bahkan mereka pakai bot, pakai chatbot AI dan sebagainya, yang bisa langsung keluarin konten-konten yang bisa menyerang seseorang tanpa dia bisa berkali-kali lipat keluar. Yang tadi Mas Wisnu bilang itu bukan produk jurnalistik, tapi bagi yang pembaca awam ya, dia baca merasa dia jurnalistik, ini sudah diakurasi oleh seseorang, padahal enggak gitu ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan baik-baik gitu, ke arah mana.
gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu jadi agak bingung ya. Apakah perlu dewan jurnalis untuk mengecek semua, atau saya kira kembali lagi ke manusianya. Sebagai pembaca dia harus punya filter yang bagus bahwa ini memang salah gitu ya. Kembali kepada diri masing-masing itu sih. Mungkin Pak Sony ya. Ya, menarik. Tadi saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Teddy bahwa yang membedakan tulisan itu sebenarnya ada rasa gitu ya. Yes. Karena kalau kita tulis saja pakai AI, mau pakai personifikasi siapapun bisa saat ini. Tapi ada yang nggak bisa ditimbulkan dari AI, yaitu rasa. Kapan harus memilih penggunaan kata, frasa, dan lain sebagainya. Ini yang mungkin menarik, dan tadi singgungannya juga dengan etika bahwa siapa yang akan tanggung jawab ke depannya dan seperti apa. Nah, saya ingin bertanya tentang Pak Wisnu untuk menanggapi dan meneruskan diskusi kita dengan Pak Teddy. Dari pengalaman Pak Wisnu selama ini di dunia jurnalistik, bagaimana menurut Pak Wisnu kira-kira untuk meminimalkan dampak negatif atau efek samping dari penggunaan AI sehingga bisa meminimalisasi inakurasi, misinformasi, dan juga dampak-dampak yang lainnya? Kalau dari sisi pengalaman kami ya, AI itu kan nggak bisa bekerja sendiri. Dia harus ada prompt untuk menjalankan kecerdasannya gitu ya. Lalu sebelum itu tayang juga harus ada filter untuk memastikan produk itu tayang atau tidak. Dalam konteks ini makanya perlu orang yang jadi kayak gatekeeper. Jadi alat bisa macam-macam ya. Ini mungkin klasik kayak pisau lah. Pisau itu kan bisa buat kepentingan macam-macam. Tapi orang yang menggunakan pisau itu bisa menggunakan itu dengan bijak atau untuk sesuatu yang baik atau sebaliknya. Begitu juga AI kurang lebih kayak gitu. Di pengalaman kami, akhirnya kami melihat bahwa ini artificial intelligence atau akal imitasi ini bagus gitu ya untuk kerja-kerja jurnalistik. Dan saya pada satu kesimpulan bahkan di newsroom kami juga, jurnalisme itu nggak akan digantikan oleh AI. Jurnalisme tanpa AI yang akan digantikan oleh jurnalisme dengan AI. Jadi itu akhirnya jadi tools yang bisa membantu untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tadinya menyita banyak waktu, banyak tenaga, sekarang waktunya singkat dan tenaganya sedikit. Dalam konteks itu kemudian kita berpikir, kalau banyak banget konten bisa di-create dalam satu peristiwa gitu misalnya, gimana tadi mencegah supaya konten ini bisa tetap dianggap punya kredibilitas atau tadi sesuai dengan kebenaran yang mau diperjuangkan itu. Nah, dalam pengalaman kami, penggunaan AI-nya tetap dikontrol oleh manusia. Misalnya kalau tadi pertanyaannya kan bagaimana kami mengalaminya itu. 2 tahun terakhir kami ada satu desk khusus, bahkan project ya, ada project manajernya yang membangun AI di dalam newsroom. Membangun AI dalam newsroom. Jadi kecakapan, kecerdasan buatan atau akal imitasi itu memang kami masuki ruang perkembangannya, lalu kami tanam di CMS yang tadi saya sebut, Content Management System itu. Tetapi itu tetap bisa dipakai dan bisa dipublish kalau ada editor atau orang yang mengawal itu ya. Tadi soal rasa, soal akurasi, soal ngerasa ini kayaknya nggak pas deh. Meskipun secara logik awal kayaknya oke, tapi rasa-merasa kita kayaknya nggak pas. Editor punya ketajaman itu. Dan orang yang menggawangi atau editor yang menggawangi AI itu bukan editor baru kemarin sore, tapi editor yang memang sudah punya kemampuan jurnalistik yang dalam, sehingga dia sense-nya, rasa-merasanya itu bisa sangat istilahnya sangat tajam ya untuk menentukan ini layak atau tidak. Nah, konteks itu juga yang membuat kami ngerasa bahwa ada hal-hal tertentu dalam ekspansi untuk menggunakan AI, kami batasi sejauh ini sampai di upaya untuk membantu proses kerja aja, tidak menggantikan. Nah, proses kerja yang tadinya banyak sekali atau panjang waktunya menjadi ringkas dan waktunya pendek. Terus pertanyaannya, yang harusnya mengerjakan itu gimana? Sejauh ini kami nggak mem-PHK orang. Kami mengalihkan resources atau kecakapan yang tadinya digarap oleh wartawan itu dan diambil oleh AI. Wartawan ini dikembalikan ke tugas-tugas yang lebih keren sebagai manusia gitu. Misalnya nggak lagi melakukan hal-hal yang sifatnya repetitif, lalu menghitung hal-hal yang sebenarnya nggak harus dia lakukan, lalu melakukan hal-hal yang kreatif tadi.
Ya rumit sih memang, tapi ini satu hal yang dituntut karena kami merasa kayaknya orang-orang atau sumber daya yang ada dimiliki harus justru lebih keren karena ada AI, bukan mereka tergantikan. Jadi orangnya naik kelas gitu ya. Harusnya gitu, kami memahaminya seperti itu. Jadi kecakapan artificial intelligence-nya ditanamkan atau dimiliki, sementara hal yang tadinya dikerjakan oleh artificial intelligence itu, mereka kan terjadi ada waktu luang kan. Nah waktu luang itu juga penting juga. Dia bisa lebih banyak bengong, lebih banyak berimajinasi, lalu kemudian muncul ide-ide kreatif, dan dia bisa punya prompt yang bagus-bagus tuh untuk misalnya memacu lagi AI-nya untuk menemukan hal-hal yang tadinya kalau dia nggak punya waktu bengong, ya jadinya gitu-gitu aja sih. Minjam kata-kata yang sangat sering kita dengar gitu ya. Yang penting bukan gun-nya, tapi man behind the gun-nya. Atau person behind the gun, karena ada perempuan juga di situ. Karena di redaksi kami itu sekarang udah 50% perempuan. Perempuan ya. Dan itu jadi hal yang berbeda. Jadi warnanya jadi makin menarik. Itu mungkin bagi satu topik tertentu tuh. Perempuan tuh lebih tekun, lebih kuat dalam kemampuan memahami hal-hal yang sifatnya menekan gitu ya. Dan perempuan tuh hebat. Itu kenapa saya nikahi perempuan juga. Untuk hal itu saya setuju. Kalau kita bicara dari segi praktek bisnisnya, tadi Pak Wisnu sempat sudah bahas sedikit ada perubahan pekerjaan gitu ya. Yang tadinya orang mengerjakan sekarang digantikan AI, kemudian yang orang yang lama tidak dipecat tapi diberikan pekerjaan yang lebih menantang sebagai manusia. Betul. Dia dituntut naik kelas. Berarti kan harus terjadi perubahan model bisnis dalam industri jurnalisme saat ini karena adanya AI. Masalahnya adalah perubahan model bisnis ini, satu, apakah semua company atau semua orang yang bergerak di industri itu siap dari segi institusinya. Kemudian yang kedua dari segi orangnya, people-nya. Apalagi jurnalisme yang sudah senior, yang sudah tidak mau untuk belajar hal yang baru, itu pasti ada tantangan. Ketika bisnisnya berubah, model bisnisnya berubah, akan terjadi perubahan yang bisa kemana-mana. Nah, untuk hal itu kira-kira dari Pak Wisnu bagaimana mungkin biar bisa para pemirsa di sini tahu untuk menyikapi hal tersebut? Yang pertama berubah kami alami dalam konteks akal imitasi ini atau artificial intelligence ini model kontennya dulu. Model kontennya. Jadi model konten, karena kalau dalam bisnis media itu kan ada dua model bisnis ya. Satu model konten yang berimplikasi pada model bisnis. Karena kecerdasan buatan atau akal imitasi ini, model konten itu berubah. Apa yang berubah? Satu, kita bisa sangat masif membuat konten sebanyak mungkin itu dengan kecerdasan buatan itu. Artinya apa? Kalau semua media melakukan ini dan model kontennya seperti ini, di luar sana akan banjir konten. Efeknya, di luar banyak konten, sementara permintaan tetap. Otomatis kan harga turun tuh. Nah, ini berimplikasi pada model bisnis tadi. Nah, model bisnis yang seperti apa? Nah, media itu punya banyak model bisnis. Yang model bisnis yang seperti saya sebut tadi, yang terdampak karena model konten yang berubah, orang bisa membanjiri konten dengan sangat masif sehingga harganya turun. Itu model bisnis yang menggunakan programatik. Atau jadi ini makin banyak kamu punya traffic, itu bisnisnya makin gede. Tapi kalau trafficnya banyak banget tapi yang menerima atau membutuhkan itu sedikit, maka harganya turun kan? Itu pengaruh model bisnis kayak gitu. Nanti harga programatik nilainya akan turun. Misalnya sekarang satu views, let's say misalnya X gitu ya, nanti akan X minus berapa gitu, itu akan turun. Itu model bisnis yang terpengaruh karena model konten. Model bisnis berikutnya yang sebenarnya memicu orang punya pendapatan atau revenue gitu ya, itu sebenarnya trust. Kalau media itu bisnisnya sebenarnya bisnis kepercayaan. Kalau misalnya kontennya semua dibanjiri oleh konten AI yang kita bisa tidak percaya atau level trust-nya itu rendah, maka otomatis orang yang mau menggunakan media sebagai sarana mendapat kepercayaan pasti akan berpikir ulang. Bisa jadi media-media yang akan membanjiri konten dengan konten-konten yang dibuat oleh kecerdasan buatan, dia akan main di size aja tuh. Banyak sekali konten, tapi soal trust mungkin berbeda lagi tuh. Nah, bisnis yang muncul karena trust itu biasanya akan menghadirkan kayak model bisnis yang lain selain programatik tadi adalah direct. Jadi orang menggunakan media, aku pakai kompas.com kenapa? Karena gue percaya dengan kontennya. Gue beriklan langsung di situ. Nah, ini
kayaknya nggak akan terpengaruh oleh AI dalam konteks trust ya. Karena itu kan pasti kalau konten yang dipercaya itu adalah konten yang benar-benar bisa dipercaya, bisa diverifikasi dan sebagainya. Nah, model bisnis yang berikutnya tadi programatik, yang kedua adalah direct. Kita model bisnis yang lain biasanya ini dipilih, tapi biasanya untuk beberapa media nggak ngambil, yaitu bikin kayak event. Event itu turunan dari trust tadi. Jadi orang percaya dengan media, kalau gue bikin event dengan media ini, gue terangkat nih eventnya, menjadi event yang punya level atau bisa disetarakan dengan brand itu. Nah, kalau artificial intelligence tadi bisa mengambil alih, misalnya dia bikin event sendiri, dia bisa meningkatkan trust dari pembaca, nah mungkin model bisnis ini akan terganggu nih. Tapi sejauh ini saya mengalami, masih dalam konteks yang bisnis pertama, yang programatik tadi. Mungkin harga per view-nya atau per pembaca yang membuka itu mungkin akan turun karena di luar udah banjir konten. Kembali ke prinsip ekonomi ya, supply demand. Ya, supply-nya banyak sekali, tapi demand-nya gitu-gitu aja. Kecuali di-create juga nih demand kecerdasan buatan atau akal imitasi yang menjadi pembaca. Saling muter Tapi itu jadinya. kan apa gitu jadinya. Palsu itu. Palsu ya. Dan tidak membuat kita dalam lingkaran yang baik, itu lingkarannya Lingkaran setan nanti jadinya. Semuanya fake-fakean semua jadinya. banyak palsu itu. Nah, satu lagi tadi saya tertarik dengan bicara trust gitu ya. Apakah konsumen atau pembaca bisa hilang trust karena dia tahu wah ini kayaknya AI. Apakah konsumen sekarang sudah sadar akan ini konten dari AI atau belum? Trust itu didapat kalau kita terbuka, jujur. Kami untuk beberapa konten yang dibantu oleh AI, kami sebut konten ini dibantu dengan kecerdasan buatan. Tertulis di artikel. Tertulis. Itu bagian dari etik yang kami bangun. Jadi Kompas Gramedia sendiri punya panduan etik untuk menggunakan AI. Jadi untuk produk yang kami kerjakan dengan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau akal imitasi tadi, kami declare sebagai konten yang diperbantukan atau dibantu dengan AI. Ini persis dengan demikian maka kepercayaan akan didapat. Oke. Kayak misalnya kalau kita ada iklan, kita sebut sebagai iklan itu. Nggak pura-pura nggak ada iklan padahal iklan. Itu kan trust kan? Ini kok konten kayaknya iklan tapi nggak ada iklannya. Itu kan artinya dia membohongi. Nah, ketika orang dibohongi, ketika orang tidak mendapatkan kebenaran, keterbukaan atas apa yang dia buat, trust-nya akan turun. Makanya kalau kami pakai AI pun, kami terang-terangan ini produk ini atau konten ini atau apa yang kami buat ini dibantu atau diperkaya atau dimudahkan dengan AI. Itu bahasanya kita bisa create sendiri-sendiri dan itu udah ada kode etiknya kami. Panduan untuk penggunaan AI di redaksi. Wow, luar biasa. Saya baru tahu tuh. Dan itu menurut saya pasti paling efektif. Karena dengan begitu konsumen merasa tidak dibohongi dan dia tahu mana yang informasinya benar-benar pure, mana yang dari AI. Menarik. Nah, kalau saya kembali ke Pak Teddy. Pak Teddy, menurut Pak Teddy, seperti apa perkiraan wajah industri jurnalisme ke depan? Karena kita tahu mungkin saja terjadi kegagalan dalam model bisnis ini. Seandainya jurnalisme yang ada sekarang gagal mengendalikan arah pemanfaatan AI, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat mungkin atau oleh para pemain di industri atau mungkin oleh negara? Oke, menarik ya. Tadi Mas Wisnu bilang bahwa trust ya. Saya kembali lagi kepada trust sebenarnya. Saya percaya bahwa pelanggan kita ini kan pelanggan yang gak bodoh ya menurut saya ya. Pelanggan yang pintar-pintar menurut saya. Jadi yang pasti jurnalisme kita akan berkembang. Kita tidak bisa membatasi AI ini, udah nggak mungkin lagi gitu. Dan berkembangnya semakin masif menurut saya. Yang tadi ada dua hal ya, ada yang membangun seperti kayak Kompas itu membangun AI dengan trust gitu ya. Ada juga yang jurnalis yang tadi saya bilang jurnalis yang pokoknya menggunakan AI untuk memperbesar konten. Tapi pada akhirnya saya kira yang trust itu yang akan menang gitu. Yang brand yang besar yang dia komit pada tadi kebenaran itu tetap akan melaju ke depan gitu. Dan pelanggan pembaca itu juga sama, mereka itu orang-orang yang pintar, nggak akan mudah dibohongi ya. Dan itu pasti akan terjadi check and recheck again. Betul. Apalagi kan sekarang netizen itu lebih sangat akurat, bahkan netizen melebihi FBI menurut saya atau BIN menurut saya ya sekarang ya. Itu kita nggak perlu negara menurut saya ya pribadi ya.
negara hanya mengatur beberapa batasan saja gitu ya. Tapi masyarakat sebenarnya nanti yang ngecek gitu ya. Ini yang nanti yang terjadi di masa depan. Jadi menurut saya mau tidak mau memang kalau bisnis modelnya media mau survive, dia tetap harus mulai bereksperimen dengan AI. Oke. Harus mulai, nggak boleh nggak. Karena kalau nggak nanti dia akan ketinggalan ya. Ya. Menurut saya Kompas itu yang sudah termasuk yang advance menurut saya ya. Dan mungkin saya pernah lihat juga media-media lain sudah mulai mengejar untuk penggunaan AI. Jadi tadi sisi kreatifnya harus jalan, sisi akurasinya jalan gitu ya. Trustnya juga harus jalan. Dan ini yang membedakan nanti media-media jurnalis yang lain gitu. Ketika dia menggunakan AI, bahwa Kompas ataupun media yang lain gitu, ini bisa dipercaya gitu. Nah, paling yang saya kembalikan yang di awal tadi statement saya, bagaimana caranya kalau misalnya sudah menggunakan konten creation dari AI gitu ya, terus ternyata masih lolos akurasinya gitu, dan ditemukan masih berita yang ternyata salah gitu ya. Bagaimana media ini harus bertanggung jawab misalkan. Itu yang saya lihat masih belum ada gitu ya, belum dibereskan lah ya. Itu yang menurut saya harus dibuat sistemnya. Jadi kalau dalam bisnis itu kalau ngasih barang rusak ada returnnya gitu, ada garansinya. Ya itu yang harus dipikirkan juga oleh media. Ketika dia keluarin konten ternyata keliru, salah gitu faktanya, dia harus kasih koreksi. Itu saja mungkin, Pak. Ya, jadi bertanggung jawab. Yes. Jadi menggunakan alat apapun, salah satu yang kita bahas sekarang adalah AI, silakan saja menggunakan, tapi menggunakan dengan penuh tanggung jawab dan hati nurani. Mungkin itu menarik untuk kita tekankan. Nah, diskusi ini bisa sangat panjang lebar, kita tarik kemana-mana, namun kita harus tutup diskusi ini. Dan kalau diizinkan, saya ingin minta closing statement dari Pak Wisnu dan Pak Teddy terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Silakan Pak Wisnu duluan untuk memberikan closing statement. Closing statement. Tapi saya mau respon dikit yang tadi Pak Teddy menarik ya, soal bagaimana tanggung jawab dari media. Itu persis yang menjadi pertanyaan dasar kalau kita pakai alat apapun sebenarnya. Tidak hanya karena AI ya, tapi juga karena kemajuan teknologi sebelum-sebelumnya. Dalam jurnalistik itu ada 3 cara untuk melakukan koreksi atas kekeliruan ya. Wartawan bisa jadi keliru, bisa jadi salah gitu ya. Tetapi bukan by design dia melakukan kesalahan. Dia mungkin dikoreksi karena data baru, ada temuan yang baru, dan makanya di situ media ada 3. 1, hak koreksi dari audiens, dan itu harus dilayani oleh media. Yang kedua, hak untuk jawab. Ini biasanya 2 pihak tidak sepakat nih dengan point of view-nya, tapi masing-masing diberi kesempatan. Yang ketiga, hak untuk mencabut artikelnya. Kali ini misalnya di jurnalistik ada acuan yang membuat ini. Media yang punya tingkat kepercayaan tinggi menggunakan ini dan mendeklar ini ketika dia melakukan koreksi, ketika dia memberikan hak jawab, dan ketika dia mencabut. Tapi banyak media di sana seringkali mengabaikan itu. Ini yang mau saya respon dalam konteks tantangan ke depan dengan adanya AI ini akan menjadi lebih dituntut nih. Karena bisa jadi AI-nya yang melakukan kesalahan gitu ya. Wartawannya publish begitu aja, tapi karena dia produk AI, dia nggak ngerasa membuat kesalahan dan dia nggak bikin report atau laporan kesalahan. Padahal itu bisa tayang kan karena karena editor. Harusnya itu tetap bertanggung jawab. Itu yang saya mau respon dari sisi jurnalistik. Ke depan tantangan itu menjadi lebih penting untuk kalau media itu ingin mendapatkan trust atau tingkat kepercayaan yang tinggi. Keliru itu wajar dan hal yang bisa diterima. Betul. Pengakuan bahwa dia keliru dan bertanggung jawab itu lebih keren lagi. Dan itu bentuk kematangan juga kan. Dan trust biasanya didapat di situ. Ya, saya tadi minta closing statement ya. Closing statement apa ya? Saya mau closing apa ya? Kalau saya kembali ke tadi, jurnalisme atau jurnalistik yang punya tanggung jawab dan kewajiban utama pada kebenaran, ke depan itu akan dipermudah, dibantu untuk metode pencarian kebenaran dalam konteks riset oleh AI. Dalam posisi itu, saya kok yakin bahwa jurnalisme itu nggak akan tergantikan oleh AI. Jurnalisme akan diperkuat
diperkaya, dipercepat, dibuat efisien oleh AI. Makanya kalau jurnalistik mengabaikan AI, dia akan tergantikan oleh apa? Oleh jurnalistik atau jurnalisme yang mengoptimalkan AI secara bertanggung jawab. Itu kayaknya closing dari saya. Dari Pak Teddy silakan ada Oke. closing statement terkait diskusi kita hari ini. Jadi bagi saya ya, mau tidak mau memang akan terjadi tadi ya seperti Jux bilang bahwa perfect storm ini akan badainya akan terus menerus dan akan semakin cepat gitu. Ya. Dan tantangan ke depan juga sama ya seperti yang Mas Wisnu bilang bahwa jurnalis yang powerful itu adalah jurnalis yang menggunakan AI ya, karena dia punya waktu luang di mana dia punya waktu untuk mendalami sisi kreatif dia gitu ya, karena dia nggak sibuk dengan tadi bagian pertama tadi metode yang sebenarnya cukup butuh waktu yang cukup panjang gitu ya. Itu yang pertama. Kedua adalah organisasinya juga harus mulai berubah. Jadi bukan hanya orang ya jurnalisnya, tapi organisasinya. Karena saya lihat jurnalis ingin berubah, tapi organisasinya masih tetap stay, itu bermasalah gitu. Padahal organisasi itu kan ekosistem yang besar ya. Ekosistem besar itu dia harus mulai tadi itu. Kalau nggak mulai cepat-cepat menggunakan AI dan juga tadi ya saya menarik tadi ada panduan AI itu nggak bisa keep up gitu. Dan yang menarik lagi sebenarnya bukan hanya konten. Jadi kalau kita bicara media kan gimana kita tetap pada sisi yang truth ya, trust, tapi di sisi satu lagi adalah revenue-nya kita juga bagus gitu loh. Jangan sampai kita truth-nya bagus, kebenaran oke, trust-nya dapat, bisnisnya bubar gitu ya. Ya sebenarnya ini juga bisa dibantu oleh sisi AI yang tadi tren Google dan sebagainya, cari customer yang sesuai dengan segmen berita kita, real time dan sebagainya. Dan ini yang mulai harus dibangun dari sisi organisasi, bukan jurnalisnya gitu loh. Nah, dua hal ini yang digabung dan terakhir adalah pemerintah tetap ya, karena kita kan di dunia pemerintah biarpun hak bersuara gitu ya, hak mengungkapkan ekspresi itu merdeka, tapi tetap pemerintah itu tetap juga harus membuat batasan gitu ya. Batasan jangan sampai AI ini dengan ada AI-nya kelewatan juga gitu ya. Ini yang saya kira harus mulai dipikirkan, karena kalau nggak dipikirkan, nggak mulai dijalankan ya tetap aja dia akan AI tetap aja jalan gitu, nggak akan ada waktu lagi kita. Mungkin itu saja mungkin. Oke, berarti semua punya peran dan tidak bisa ada yang lari sendiri. Harus ada bersama-sama agar kita bisa menyikapi perubahan yang terjadi di dunia kita saat ini menjadi lebih positif, bermakna, bukan sebaliknya malah menghancurkan. Baik, seru sekali diskusi kita pada saat ini. Pak Teddy, Pak Wisnu, terima kasih banyak. Luar biasa diskusinya. Pak Wisnu. Terima kasih atas sharing pandangannya, pengetahuan dan juga pengalamannya di Tuturasi. Seru sekali kita mendiskusikan bagaimana AI mempengaruhi dinamika dalam dunia jurnalisme di media. Sobat Tutur yang ingin membaca lebih lanjut mengenai kecerdasan buatan dan dampaknya di berbagai industri, silakan membaca buku ini. Buku ini membahas sangat dalam, sangat detail tentang kecerdasan buatan. Dan tidak lupa, saya selalu mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi channel Tuturasi. Kita kembali ketemu di episode berikutnya ya. Salam literasi.